Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dosen Universitas Madura. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi kurikulum untuk mendukung proses pembelajaran di Universitas Madura. Aplikasi kurikulum ini dapat Bapak Ibu akses di alamat kurikulum.unira.ac.id. Untuk masuk, Bapak Ibu bisa menggunakan akun SIMAT Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini terdapat ada tahun kurikulum, ada tahun akademik, kemudian ada mata kuliah yang nanti Bapak Ibu akan ubah pembobotannya dan sebagainya. Untuk mengubah mata kuliah yang akan Bapak Ibu pilih, maka tinggal diklik tombol ini, maka akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian pilih mata kuliah. Nah, setelah mata kuliahnya terpilih, di sini akan muncul nama mata kuliahnya dan prodinya. Berikutnya kita berubah pindah ke menu di samping ini. Di sini ada rancangan penilaian, bobot penilaian, rencana pembelajaran, RPS dan RPP. Nah, pengisiannya itu sebisa mungkin berurutan. Jadi jangan melompat. Jadi kita coba mengisi dari awal dulu, yaitu bobot CPMK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mata kuliah ini dibebani dengan 1 CPL dan 2 CPMK. Nah, kita harus mengeset dulu bobot dari masing-masing CPMK ini. Mungkin lebih mudahnya jika bobotnya kita set sama antar semua CPMK, tapi Bapak Ibu bisa menentukan CPMK mana yang mungkin lebih penting. Jadi bobotnya bisa berubah, bisa diganti sesuai keinginan Bapak Ibu. Tapi mungkin kita bisa set 50 semua. Berikutnya setelah kita set 50 dengan total bobot CPMK sudah 100. Berikutnya kita melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu bobot aspek penilaian. Bobot aspek penilaian ini sebenarnya sudah ditentukan oleh universitas melalui surat edaran. Jadi alangkah baiknya jika Bapak Ibu mengkonsultasikan dulu ke kaprodinya untuk besaran aspek penilaiannya. Jadi untuk contoh kita sekarang, misalkan case methodnya 25, kemudian project case-nya 25, tugas 20, ya, yang pasti kita harus pastikan totalnya itu harus 100, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita set bobot aspek penilaian ini, kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu analisa sub CPMK. Di sini kita harus membuat sub CPMK yang diperoleh dari CPMK. Jadi kita buat turunan dari CPMK melalui sub CPMK. Nah, cara pembuatannya adalah Bapak Ibu klik tambah sub CPMK ini, kemudian pilih CPMK-nya, kemudian Bapak Ibu isi capaian akhir yang ingin
rencanakan. Mungkin sebagai contoh, kita bisa menggunakan ini, kemudian disimpan. Di sini ada taksonomi Bloom, mungkin bisa berguna untuk melihat level pemahaman dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian kita simpan. Jadi di sini sudah ada sub CPMK dari CPMK 072. Kita memiliki satu sub CPMK. Ini bisa dihapus, bisa diedit. A few moments later. Setelah kita isi, di sini ada CPMK 072 memiliki beberapa sub CPMK, dan CPMK 074 memiliki ada beberapa sub CPMK yang ada di dalamnya. Berikutnya kita masuk ke menu berikutnya, yaitu indikator sub CPMK. Nah, di sini ada sub CPMK sejumlah dengan sub CPMK yang Bapak Ibu buat. Kemudian kita bisa pilih, maka yang muncul di sini hanya yang Bapak Ibu pilih. Tapi kalau ini tampilkan semua, maka semua sub CPMK-nya akan muncul. Kemudian kita menambahkan indikator dengan mengklik tombol ini, tambah capaian. Kemudian kita isikan indikator yang kita gunakan untuk mengukur sub CPMK tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh, dan bentuk penilaian yang digunakan itu adalah kuis. Kemudian kita simpan. Di sini di sub CPMK ini memiliki indikator 1 yang diukur dengan aspek kuis. Untuk menambahkan indikator lain, kita klik tombol di sini. Dapat mengurutkan tahapan SDLC. Kita gunakan case method. Indikator ini agar tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu dalam pengisian nilainya, saya sarankan cukup 2-4, atau mungkin 1 juga lebih mudah. Tapi mungkin kalau dirasa kurang, saya kira 2 atau 4 itu sudah cukup. A few moments later. Berikutnya, setelah diisi beberapa indikator pada sub CPMK, seperti di sini ada 2-3 indikator pada sub CPMK dengan jenis aspek penilaian, ada kuis, case method, tugas, dan juga UTS. Selanjutnya kita lanjutkan, setelah diisi penuh, diisi semua untuk semua sub CPMK, kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan ke bobot penilaian. Nah, di sini sub CPMK ini ada di dalam CPMK 072. Nah, setiap sub CPMK ini harus menyusun angka bobot 100%. Jadi kita bisa set sub CPMK ini di CPMK 072 ini harus diberi nilai berapa. Jadi totalnya ada di bawah sini. Jadi kita bisa set misalkan 10.
ada bagian yang ingin diberi penekanan lebih, misalkan di sini kita bisa tambah, jadi tambah 5, totalnya masih 95. Nah, yang penting adalah 100 totalnya untuk setiap CPMK. Nah, bagian di sini juga kita pastikan nanti 100. Setelah itu pembobotan berikutnya adalah indikator terhadap sub CPMK. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap sub CPMK itu disusun oleh indikator. Jadi sub CPMK ini indikatornya 2 ini. Nah, 2 ini harus menyusun angka 100 di bobotnya. Jadi di sini kita bisa set 50. Jadi ini pembobotan indikator ke sub CPMK. Ini kita bisa set misalkan 30, 30. Nah, angka-angka ini sebenarnya lebih digunakan untuk nilai dari sub CPMK yang naik ke CPMK lalu menuju puncaknya itu di CPL. Nah, sedangkan nilai akhir mahasiswa itu ditentukan lewat aspek penilaian. Jadi setelah ini Bapak Ibu isi semua 100%, kemudian lanjut ke kita mengisi bobot indikator terhadap aspek penilaian. Jadi di sini kita harus mengisi proporsi dari setiap aspek penilaian seperti aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Dan total bobotnya itu harus 100% secara vertikal. Jadi misalkan tugas ada 2 di sini, maka totalnya harus 100%. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memfilter sub CPMK mana yang muncul atau memfilter berdasarkan aspek. Jadi hanya ingin menampilkan tugas, maka hanya input tugas yang muncul. Nah, sekarang kita coba set tugas menjadi 50-50. Jadi tugas yang pertama ini mampu menulis ini bobotnya 50%, kemudian yang mampu membuat struktur hierarkis ini juga 50%. Total tugas adalah 100%. Setelah mengisi seluruh bobot dari aspek penilaian ini, sebenarnya kita sudah menyelesaikan atau memenuhi standar minimum untuk pengisian aplikasi kurikulum, sehingga kita sudah bisa menginputkan nilai indikator dan juga memasukkan berita acara di SIMAT. Namun untuk melengkapi dokumen perencanaan pembelajaran, kita bisa melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu di rencana pembelajaran. Di sini terdapat rencana penilaian. Sebelah kiri ini adalah sub CPMK yang sudah kita miliki. Kemudian ini ada indikator kompetensi. Di sini terdapat indikator penilaian. Ini adalah bentuk dan teknik, kriteria, dan level kemampuan. Kita bisa mengubahnya dengan menekan tombol edit. Nah, sekarang terdapat indikator pencapaian kompetensi, yaitu mampu membedakan
paradigma OOP dengan paradigma lainnya. Indikator penilaiannya mungkin seperti ini. Ini bentuk penilaian yang kita tentukan sebelumnya, jadi ini disable, jadi bisa diubah. Kemudian teknik penilaiannya itu adalah dengan tes, masih teknik penilaian bila ada, jadi kalau ada informasi lain bisa ditambahkan. Kemudian kriteria penilaiannya itu adalah misalkan ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk level kemampuannya adalah sampai C2. Kemudian kita simpan. Di sini apa yang kita kerjakan tadi sudah disimpan dan tampil di tabel ini. Jadi ada bentuknya, ada kriterianya, dan level kemampuannya. Setelah mengisi rencana penilaian, berikutnya kita akan mengisi metode pembelajaran. Sub CPMK ada bentuk, metode pembelajaran, estimasi waktu, baik luring maupun daring, kemudian ada materi pembelajaran dan pertemuan. Untuk menambahkan, misalkan di sub CPMK 2 kita bisa klik tombol pensil ini, kemudian kita set pertemuan ketiga. Untuk pembelajarannya adalah kuliah, kemudian metodenya adalah ceramah, diskusi, penugasan, studi kasus, dan diskusi interaktif. Kemudian ini alokasi waktunya, tatap mukanya sesuai dengan SKS. Kalau SKS 2 diisi 2, jadi kebetulan ini 3 SKS. Kemudian ini untuk pembelajaran online, ini bisa diisi bisa tidak ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak diisi maka belajar terstrukturnya harus diisi. Dan kalau misalkan kita ingin mengisi pembelajaran online, maka kita bisa pilih misalkan tutorial online. Metode pembelajarannya adalah dan platformnya adalah YouTube, dan alokasi waktunya ini kita simpan. Di sini datanya sudah tersimpan. Kemudian Bapak Ibu isi semua sub CPMK, diselesaikan. Kemudian jika selesai baru dilanjutkan ke menu berikutnya, yaitu rencana penugasan. Rencana penugasan ini juga berdasarkan sub CPMK. Jadi pada sub CPMK ini akan dilakukan penugasan seperti apa. Jadi penugasan tidak selalu tugas. Jadi penugasan itu adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Penugasan secara online mengumpulkan kode ya kitab, dan penugasan secara offline-nya adalah demo, hands-on coding, dan peer programming. Dan kita simpan.
ini sudah tersimpan. Kemudian berikutnya adalah untuk pembuatan jadi apa yang sudah kita kerjakan itu sebenarnya untuk menyusun RPS. Cuman hanya saja di RPS itu ada beberapa field yang terpaksa harus diisi manual, jadi tidak bisa diambil dari apa yang sudah kita kerjakan. Seperti ini misalkan contohnya koordinator RMK. Jadi kalau di beberapa template RPS itu ada koordinator RMK. Mungkin kita bisa tulis, kalau ada koordinator RMK ini kita tulis namanya. Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa Bapak Ibu tulis sendiri namanya Bapak Ibu. Topik bahasan itu ada di bahan kajian, ada di kurikulum, tapi kalau topik bahasan kita harus ketik manual. Kemudian daftar pustaka. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi kalau seperti Pak Hasan bilang, kalau data pustakanya itu dari penelitian atau buku Bapak Ibu, mungkin lebih baik. Kemudian media pembelajaran, software menggunakan misalkan Java, softwarenya komputer. Setelah itu kita simpan. Ini data RPS yang tidak bisa diambil dari kurikulum, yang kita masukkan secara manual ini akan sudah tersimpan. Mungkin setelah ini seharusnya ada download RPS, biasanya sedang dikerjakan, jadi RPS-nya sementara masih belum bisa di-download. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai ke menu ini, nantinya Bapak Ibu tidak perlu membuat RPS lagi. Jadi RPS-nya sudah selesai, akan dikerjakan oleh sistem. Jika tidak